Nah, kalau kami melihat di bulan Oktober, di bulan Oktober, ya, ya, bulan Oktober 2003 itu pada posisi 215 triliun. Sedangkan Oktober data Bank Indonesia yang dikutip oleh Bapak Menteri Keuangan 233. Artinya ada perbedaan waktu. Satunya adalah di bulan Agustus. Saya udah cek, saya udah tugaskan di Keuangan Daerah dengan Dijen Bangga 2 jam langsung ke Bank Indonesia kemarin. Hai, wah aku bahagia banget. Saya kata cuy, saya clear ya. Buat yang pada masih ngebacot di luar sana, yang koar-koar masih katanya KDM kebakaran jenggot, KDM ngapain lari sana sini, oh KDM tuh munafik, KDM itu bohong, KDM di prank. Tonton yang ini, nanti gue akan lanjutkan video yang tadi. Jadi kalau boleh gue ringkas sebelum kita lanjutkan video tadi, si Pak Purbaya ini fatal menurut gue sih. Aduh punten banget Pak Purbaya, saya tuh salah satu yang menyukai gayanya Pak Purbaya dan mudah-mudahan bisa membawa Indonesia jauh lebih baik karena beliau juga peduli terhadap masyarakat. Makanya selalu ngejar ekonomi, duit itu harus berputar gitu untuk meningkatkan ekonomi rakyat gitu. Tapi ini agak fatal sih Pak, karena udah membuat polemik, opini liar, orang saling menuduh gitu kan. Orang akhirnya berprasangka buruk terutama kepada daerah-daerah yang sudah bekerja. Penyampaian Bapak pada saat rapat di Oktober, 17 Oktober, itu ternyata beliau menggunakan produk laporan 31 Agustus cuy. Lah, BI data 31 Agustus itu dievaluasi mungkin diverifikasi gitu kan. Lalu datanya baru terbitnya di September. Jadi laporan Agustus, terbit laporan dari BI-nya September. Nah itu yang dibawa oleh Pak Purbaya ketika berbicara pada tanggal 17 Oktober. Kebayang, Agustus, September, Oktober. Gimana uang udah pada jalan, pasti ada selisih yang disampaikan. Sebelumnya penyampaian Pak Purbaya itu ada selisih 18 triliun. Ya sudah bergerak, 18 triliun itu bergerak dari bulan Agustus, September, Oktober. Itu kenapa Bapak gue juga bereaksi. Karena apa? Disebutkan, diduga mengendapkan sebanyak 4,1 triliun. Padahal kondisi real time-nya saat itu daerah punya uang di giro dan di deposito itu nggak sampai segitu. Bahkan pada tanggal 17 itu di giro itu cuma ada pertama Pak Dedi waktu itu 2,6 pertama kali itu. Lalu pada saat Pak Dedi ke Bank BI itu udah berkurang lagi tuh 2,4 bukan 2,6 lagi, udah berkurang lagi, berarti ada pembayaran ini. Nah ini kan untuk mengklirkan jangan sampai ada dugaan ketika pemerintah pusat menganggap Jawa Barat mempunyai 4,1 triliun dan ini kan ditonton oleh seluruh masyarakat Indonesia. Jawa Barat mengendapkan uang, diduga mengendapkan uang 4,1 triliun. Duitnya nggak bergerak nih. Dan sementara daerah di Jabar ngaku punya uang 2,6 atau 2,4 posisi terakhir. Berarti kan ada selisih 1, sekian triliun. Nah ini kalau tidak dikelirkan, ini kan masyarakat akhirnya menduga-duga. Loh, sekian triliunnya, 1, sekian triliun ada di mana Pak? KDM? Ya nggak tahu, saya punya uang cuma segini kan gitu. Ini yang coba di-clearkan gitu loh. Beda mungkin dengan daerah-daerah yang merasa memang betul. Salah satunya Jakarta. Nanti ada juga video, jangan kemana-mana. Di situ Pramono bilang 1000%. Data yang disampaikan Pak Purbaya 1000% benar. Berarti dari Agustus, September, Oktober 14 triliun tuh nongkrong, parkir. Jadi pakai yang dibilang nanti itu akan bergerak nanti akhir tahun. Udah gitu minta lagi nambah 10 triliun. Loh kalau itu aja belum dipakai, terus minta tambah, mau diparkirin lagi. Kayaknya kalau Jakarta mah
Kalau udah tahu polanya begitu, kebutuhannya hanya di akhir tahun, maka transfernya akhir tahun aja, Pak. Mendingan begitu. Dia minta tambah 10 triliun, padahal dia punya 14 triliun. Itu nggak dipakai. Aduh. Nah, coba kita lanjutkan video yang tadi. Biar seru nih. Jadi buat yang masih dangkal pemahamannya terhadap situasi, dicermati pelan-pelan, disimak pelan-pelan. Biar informasinya masuk. Nah, beliau mengambil data dari Bank Indonesia. Nah, benar. Nilainya 233 triliun. Nah, kami Agustus tuh ya. Kemendagri ya, dan beliau spesifik ada menyampaikan satu slide yang isinya adalah 15 daerah terbesar yang menyimpan di bank anggaran Pemdanya. Nah, dari informasi yang kami dapat di media ini, segera saya memerintahkan staf saya, Sekjen, Dirjen Keuangan Daerah, Dirjen Bangga, dua dirjen. Cek apa benar. Nah, kita memiliki sistem di internal yang terhubung kepada seluruh provinsi kabupaten kota, namanya SIPD, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Salah satu fiturnya adalah mengenai masalah monitoring anggaran daerah, baik pendapatan maupun belanja. Nah, kalau kami melihat di bulan Oktober, udah Oktober 2003 itu pada posisi 215 triliun. 2015. Sedangkan data Bank Indonesia yang dikutip oleh Bapak Menteri Keuangan 233. Artinya ada perbedaan waktu. Satunya adalah di bulan Agustus. Saya udah tugaskan data Agustus dengan Dirjen Bangga, dua dirjen langsung ke Bank Indonesia kemarin. Hasilnya adalah data 31 Agustus 2033. Sedangkan data ini itu adalah data Oktober. Parah. Nah, antara Agustus sampai Oktober itu kan ada lebih kurang 6 minggu ya. 6 minggu. Uang di daerah itu tidak statis. Boleh tanya semua kepala daerah. Tidak ada dana anggarannya yang statis, kan ada yang harus dibayar, ada pendapatan masuk dari pajak retribusi, ada kemudian dari transfer pusat, ada yang dibelanjakan, program-program. Dia berdananya dinamis. Nah, sangat wajar kalau seandainya di bulan Agustus 233, kemudian di bulan Oktober menjadi 215, karena 18 triliunnya, kan pertanyaan kemana 18 triliunnya? Ya dibelanjakan. Wah, besar sekali. Enggak, kalau dibagi 512 kabupaten kota, provinsi. Enggak, sangat wajar sekali. Nah, itu jawaban saya pertama. Artinya ada beda waktu. Data yang disampaikan ke publik itulah data pada akhir Agustus. Agustus dan dari BI. Sementara data yang kami sampaikan 215 adalah data per Oktober. Karena BI itu mencatatkan itu data-data simpanan termasuk Pemda itu sebulan sekali. Dikompil dari para perbankan. Nah, kalau metodologi kami adalah melakukan monitoring minimal seminggu sekali. Bahkan bisa real time. Real time. Berapa pendapatan? Clear yang jelas ya, ini dari Menteri Dalam Negeri yang membawahi pemerintahan daerah. Dia juga pasti akan ngecek itu. Pasti akan bertanya-tanya, ini datanya kok beda, harusnya sama. Dan sekali lagi, yang dipakai Pak Purbaya pada saat ketemu dengan Mendagri adalah data produk 31 Agustus. Akhir Agustus tuh, berarti terjadi di Agustus ya. Produk Agustus. Nah, produk Agustus dibuat laporan dan diberikan kepada Menteri Keuangan di bulan September. Udah 1 bulan lagi tuh. Dibacakan di pertengahan Oktober tanggal 17. Ya parah sih menurut gua. Kebayang kalau misalkan
nanti akhir tahun Desember Pak Menteri Keuangan ingin memonitoring dan membacakan lagi status keuangan daerah, pasti akan dianggap lagi terjadi pengendapan karena tidak ada uang yang bergerak dianggapnya dari Oktober. Karena ngambil bulan yang lalu. Jadi sarannya mungkin Pak KADM pernah menyampaikan kalau bisa, ya tadi di-linkkan aja data-data dari daerah ke Kemendagri itu nge-link ke bagian keuangan di Kementerian Keuangan. Jadi bisa monitoring secara real time atau seminggu sekali minimal kan. Nah, bahkan bisa real time. Ketimbang mengandalkan BI yang menunggu 1 bulan untuk melakukan verifikasi mungkin dan sebagainya. Tapi menurut gue sih lama banget sih 1 bulan untuk mengolah data kayak gitu. Itu 1 bulan. Tapi lebih baik menggunakan data dari Mendagri tadi ketimbang itu. Karena apa? Akan terjadi rancu laporan yang tidak sama. Dan nanti akan menimbulkan lagi distrust dari masyarakat yang menganggap, loh pemimpin gue kok masih nyimpenin uang nih? Padahal uangnya sudah gak ada di bulan Desember. Tapi kan yang dibacakan di bulan Oktober ya masih ada uangnya. Dan akhirnya 18 triliun clear ya, yang di Pak Mendagri kalau Oktober itu statusnya adalah 215. Kalau data yang dipakai Pak Menku karena itu di bulan Agustus, ya 233 gitu. Jadi ini clear. Beda mungkin dengan Jakarta. Nah, Jakarta lain lagi, kalau dia mengakui ada tuh benar 1000%, kalau dia bilang benar 1000%, berarti kemungkinannya cuma satu, memang tidak ada kegiatan, tidak ada pembelajaran, tidak bergerak, kan gitu ya. Karena uangnya utuh nih. Dari Agustus, September, Oktober, dia jawab benar Pak 1000%, 14, sekian triliun. itu yang pertama, berarti memang tidak ada pembelajaran di sana. Atau dia tidak, Pak Pramono ini nggak ada komunikasi dengan orang keuangannya. Mungkin ada gitu kan, pergeseran uang walaupun berapa gitu kan, mungkin ada. Cuma karena nggak koordinasi dibilangnya betul aja. Masa iya kredibilitas ya jangan yes boss juga loh Pak, walaupun ini menteri lawannya. Kalau yes boss mah bahaya, demi menyenangkan biar udah adem aja. Kan resiko dampaknya adalah tadi integritas kredibilitasnya seorang pemimpin daerah. Masyarakat akan lihat, wah duit parkir 14 triliun gak diapa-apain. Udah gitu minta tambah 10 juta lagi 10 triliun. Oh yang 14 aja belum dipakai, dia minta tambah 10 triliun. Udah gitu dibilang nanti uangnya akan dipakai Desember. Kalau gitu, kalau menurut gua sih mendingan Jakarta itu transfer bantuan dari pemerintah pusatnya itu di Desember aja akhir tahun. Karena percuma dikasih duit juga nggak jalan. Mendingan dipakai untuk pergerakan ekonomi masyarakat atau pembangunan kan. Pak Purbaya begitu. Dari nggak suka tuh dia lihat ada uang nongkrong, mendingan diambil dulu Pak. Toh Jakarta kan makainya Desember. Kalau di Jawa Barat mah tiap bulan ada aja yang kepake. Kalau dia masih utuh. Oke. Kita simak berikutnya, ini ada dari guru besar ilmu ekonomi dari UI ya kalau nggak salah. Ya, kita dengarkan. Bank Indonesia buka suara terkait polemik data simpanan Pemda yang mendadak. Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso bilang, BI memperoleh data posisi simpanan perbankan dari laporan bulanan yang disampaikan oleh seluruh kantor bank. Laporan bulanan dari bank. Data posisi simpanan perbankan tersebut secara agregat dipublikasikan dalam Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia. Yes. Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Profesor Teresa Aulia Valianti menyebut, perbedaan data antara Menkeu dan Deddy Mulyadi kemungkinan besar karena adanya perbedaan waktu dalam melihat data. Perbedaan diduga bisa terjadi karena adanya pengeluaran-pengeluaran yang belum tercatat pada data yang dipakai Kemenkeu. Jadi data yang disampaikan sepertinya yang direferensi oleh Pak Menteri Keuangan ini adalah data di bulan September yang dipublish oleh Bank Indonesia di September 2025. Jadi Bank Indonesia itu punya data simpanan simpanan berbagai lembaga ataupun pemerintah ya di perbankan. Nah, termasuk di dalamnya pemerintah daerah. Nah, itu dikeluarkan pada bulan September 2025 untuk data Agustus terakhirnya. Jadi jadi perbedaan itu karena berbeda selisih waktu. Karena sedangkan angka yang dibaca oleh Pak Gubernur Jawa Barat ataupun Sumatera Utara adalah data posisi per Oktober.
Seperti itu, di mana sudah banyak di September dan awal Oktober itu yang dibayarkan. Jadi itu makanya terjadi selisih. Nggak, maksud gue kalau mau ngeprank ya nggak gini juga gitu. Maksudnya mau buat bikin, wah ada yang bahasanya karena nggak mau disalahin tuh kan netizen, wah itu kan buat membuat efek kejut. Ya nggak gitu juga, karena dampaknya masyarakat membuat opini-opini liar, serangan-serangan terjadi, menyalahkan di mana-mana, berantem nih gara-gara kayak gini. Karena terutama di Jawa Barat yang kami menganggap gubernur kita itu telah bekerja dengan sangat luar biasa dan menggunakan anggarannya dengan baik. Bahkan kan sudah mendapatkan sebagai daerah yang membelajarkan atau APBN ya, mengelola APBN itu yang terbaik seluruh Indonesia ya, pengelolaan APBN terbaik seluruh Indonesia. Terus dibilang ngendapin uang, ini kan jadinya beda kalau yang di Jakarta. Kita simak Pramono Anung. Hanya terjadi pelonjakan di akhir tahun. Ayo tahu. Dan sebagai contoh, di akhir tahun 2023 itu sekitar 16 triliun. Di tahun 2024 18 triliun. Maka kenapa dana ini ada? Pasti nanti dana ini akan kita gunakan untuk melakukan pembayaran-pembayaran yang seperti itu. Baru akan ya. Maka dengan demikian, bahkan pemerintah DKI meminta kepada Pak Menteri Keuangan tambahkan. Tambah. Yang mau ditransfer segera ditransfer. Segera. Jadi kami bukan mengatakan enggak, tapi memang betul, 1000% betul. Tetapi itulah yang kita persiapkan untuk akan kami gunakan pembayaran di akhir bulan November dan Desember ini. 14,6. Tapi kebutuhannya sama dengan tahun 2023 maupun 2024 sekitar 16 sampai dengan 18 triliun. Dan DKI alhamdulillah pajaknya juga terpenuhi sesuai dengan target, bahkan lebih sedikit daripada target. Kemudian yang berkaitan dengan pergub anjing, kemarin kami sudah rapat khusus dan saya sudah putuskan pergub anjing dan kucing segera kita keluarkan sebelum sesuai dengan janji saya 1 bulan. Karena kan saya berjanji pada waktu itu 1 bulan. Jadi dengan demikian bagi masyarakat Jakarta pecinta kucing dan anjing, mudah-mudahan ini sesuatu yang bermanfaat, kita lindungi bersama lewat peliharaan kita yang memang di dalam Undang-Undang Pangan tahun 2012 memang tidak boleh namanya anjing maupun kucing itu dikonsumsi. Ini nggak boleh. Jangan lupa subscribe ya. Masih ngurus pergub cuy. Jadi maafin ya kalau gubernur gue masih ngurusin pergub anjing sama kucing. Jadi kalau manusianya belum terurus ya dimaafin aja. Itu penting sih. Cuman kan itu pergub ya, maksud gue. Ini dia punya 14 triliun, bahkan dia sudah memperkirakan ya kurang lebih sama anggaran 2023, 24, 25 kurang lebih ya sama. Berarti kalau sama, kayaknya anggarannya hanya untuk maintenance aja. Beda, Jawa Barat udah 1000% cuy. Bahkan meningkat pembelanjaan untuk pembangunannya. Awal Pak Dedi bilang 50%, walaupun turun dipangkas 2 triliun, pembangunan naik 50%. Sekarang udah 1000%. Jadi bukan hanya maintenance kondisi yang rusak-rusak, perbaikan jalan, sekolah, dan lain sebagainya, tapi menciptakan lagi jalan-jalan baru dan membuat program-program lain. Kalau 2023 sama, 2024 udah perkiraan sama, berarti kayaknya ya programnya entah. Dan kayaknya sekarang beliau masih sibuk ngurusin satwa dulu nih cuy. Itu juga penting ya, jadi yang ngerasa manusia, ya mohon bersabar lah. Yang Jakarta, warga Jakarta mohon maaf, sabar-sabar ya. Pak Gubernurnya lagi ngurusin hewan dulu. Itu gubernur yang gak adil kalau gak nengok wakilnya kan. Lagi apa nih? Pesugihan sate gagak. Filmnya Best Entertainment yang baru, Pak. Ngurusin film. Ternyata pesugihan sate gagak. Oh, okay. How many Korean movies? Join this year? Only one? Yeah, only from Korea. We learn from the Korea. We learn from the Busan Festival. Saya nggak akan marah atau kecewa kalau banyak yang tidak mengenal saya. Sekarang usia saya 65 tahun. Saya mulai di dunia film sejak umur saya 9 tahun. Sudah hampir 55 tahun saya ada di dunia film.
Dan ternyata memang waktunya saya mempersiapkan Jakarta menjadi kota sinema. Saya berterima kasih kepada teman-teman semua, Mas Endra yang memang dari Komisi 10 kita sudah sangat berjuang tentang bagaimana kita membangun kebudayaan melalui film. Karena selama ini film di Indonesia masih dilihat bukan potensi yang besar. Saya tadi baru saja diundang oleh pihak Bank Indonesia, saya paparkan tentang potensi film di Indonesia. Semuanya terkejut. Ternyata selama ini film di Indonesia dibuat tanpa pembiayaan dari pihak perbankan. Dan itu adalah sebuah hal yang salah. Begitu saya paparkan, terkejut. Mulai besok BI akan membuat simposium bicara tentang bagaimana pembuatan film di Indonesia. Yang satu lagi ngurusin hewan, yang satu lagi ngurusin film, Joy. Jadi ya maaf kalau masih banjir di sana, masih banyak kali-kali yang belum dikerjain, masih sibuk ngurusin film. Jadi nanti kota Jakarta kan jadi kota apa tadi? Film apalah, itulah pokoknya lah. Jadi selamat menikmati film-film teman-teman Jakarta. Kami menikmati infrastruktur kalau di Jawa Barat. Aduh, ya gimana ya? Gue gak komen lah. Cuma ya sabar-sabar aja lah warganya, yang manusianya sabar-sabar di sana. Gubernur dan wakilnya lagi sibuk sekali kalau kita lihat kan. Jadi itu ya guys ya, gambarannya kurang lebih. Jadi mudah-mudahan sekarang sudah clear, jadi paham. Yang suka kuar-kuar di sana masih nyalain, masih ngeledek bapak gue, lu harus nonton ini, sharein video gue, share biar mereka melek matanya. Ini pernyataan dari Menteri Keuangan. Tadi ada guru besar juga sudah menyampaikan, dan boleh dicek ke BI yang mungkin apa ya punya akses, mah silakan aja kalau dikasih. Bener gak sih kondisi sebenarnya yang dipakai data oleh Pak Purba itu produk Agustus dibawa, dikasih, diterima di September dan dibacakan di rapat Oktober. Aduh, liar. Walau tidak sih guys, udah kita ketemu lagi di video gue yang lainnya. Saya cuy, bungkus.